Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, yang akan mendampingi Anda dalam acara pembahasan entrepreneur. Saudara, ternyata menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha itu tidak mudah ya. Dan juga sebetulnya memang harus melalui proses untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tentunya dalam hal ini Anda pasti ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal, orang yang hebat, yang tentunya disegani banyak orang, dihormati oleh orang lain. Oleh sebab itu, salah satu yang bisa Anda peroleh, yang bisa Anda raih adalah menjadi seorang pengusaha. Saudara, untuk menjadi seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, ini sebenarnya ada niat yang tulus, ikhlas dari Anda sendiri. Kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, berarti mulailah untuk mengikhlaskan diri kita untuk menjadi seorang pengusaha. Siap tidak ini untuk menjadi seorang pengusaha? Siap? Baik, kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, berarti mulailah dengan Bismillah ya. Bismillah, insya Allah Allah akan membantu kita menggapai impian kita untuk mewujudkan apa yang kita impikan selama ini menjadi suatu kenyataan ya. Namun ingat, untuk berwirausaha, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita tidak boleh hanya ya berbicara ataupun sebatas konsep saja ya. Jadi yang kita lakukan adalah betul-betul melakukan berbagai tindakan yang ada kaitannya dengan kesuksesan usaha kita. Siap untuk melakukan kegiatan untuk meraih kesuksesan dalam usaha kita? Siap? Baik, kalau begitu yang Anda lakukan adalah action, action, dan action. Jadi tanpa action saya yakin Anda tidak akan meraih impian Anda. Karena no action, concept only, atau no action, talks only, itu hanya dalam ya sebatas teori saja ya, tanpa ada praktiknya begitu. Oleh sebab itu saya yakin siapapun orangnya yang ingin menjadi seorang wirausaha, kalau tidak ada actionnya, tidak akan menjadi kenyataan impian hidupnya ya. Ingat bahwa pada beberapa pertemuan sebelumnya ya tentang berbagai kegiatan wirausaha sudah saya sampaikan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini masyarakatnya masih banyak hidupnya di bawah rata-rata, bahkan 60% ya di bawah rata-rata, berarti hidupnya masih miskin. Sedangkan hidupnya itu rata-rata, berarti tidak kaya tidak miskin kalau rata-rata ya, itu baru 30%. Nah 7%-nya itu baru mereka kaya ya. Kalau kaya berarti mereka itu memiliki impian di dalam hidupnya. Ya, sedangkan tadi yang di bawah rata-rata itu tidak memiliki impian di dalam hidupnya. Sedangkan yang 30% tadi yang rata-rata itu saudara dia memiliki impian tapi tidak jelas impiannya. Nah, kemudian kalau yang 7% tadi ia memiliki impian, jelas impiannya ya, sehingga dia bisa kaya. Nah, kemudian yang lebih kaya lagi, yaitu baru 3%, yaitu kaya raya hidupnya, karena selain memiliki impian yang jelas, dia memvisualisasikan impiannya ya, dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu dia akan kaya raya. Saudara, saya yakin semua kita memang diberikan kesempatan, peluang untuk menjadi orang yang kaya raya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebetulnya kita ini mau atau tidak begitu. Kalau kita mau, berarti kita harus sungguh-sungguh ya. Tapi kalau kita tidak mau, ya berarti biasanya kita pasti melakukan sesuatu itu setengah-setengah.
sehingga tidak ada kesuksesan yang maksimal yang kita raih. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh itu pasti berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan sukses ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya yakin Anda sebagai seorang pengusaha ingin sekali membahagiakan keluarga Anda, ingin sekali membahagiakan orang lain. Anda bisa membantunya, bisa meringankan beban mereka, dan bahkan Anda bisa memberikan peluang kerja bagi mereka yang menganggur ya, karena Anda memiliki usaha yang bisa menerima ya karyawan dari yang Anda butuhkan, sehingga mereka tidak menganggur lagi begitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya yakin dengan Anda menjadi seorang wirausahawan yang sukses, menjadi seorang pengusaha yang sukses, Anda pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda memang niatnya baik, niatnya tulus, dan Anda memang sungguh-sungguh ya untuk melaksanakannya. Saudara, sebetulnya ada pertanyaan untuk Anda. Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Nah ini, jadi kenapa harus jadi pengusaha ya? Kalau Anda sendiri kenapa? Ya, saudara, sebetulnya menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan. Karena kita ingin berubah, ingin hidup kita menjadi lebih baik lagi, ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia dunia dan akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya selalu mengatakan seperti itu agar kita semua itu bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, saudara, tentu saja apabila kita menjadi seorang pengusaha ya, menjadi seorang wirausaha, itu kita banyak sekali waktu luang yang bisa kita gunakan nanti. Nah, kalau kita bekerja dengan orang lain, waktu luangnya itu terbatas ya. Kita hanya ya mengerjakan untuk orang lain. Padahal kita butuh untuk membahagiakan keluarga kita, membahagiakan diri kita sendiri. Dengan banyak waktu kita bisa ya berwisata misalnya ya, kita bisa berkumpul bersama keluarga, lebih banyak waktu luangnya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita menjadi seorang wirausaha maksud saya ya, sebagai seorang pengusaha, insya Allah waktu luang Anda akan semakin lebih banyak. Kemudian saudara, Anda pun bebas dalam berpikir. Nah, kalau Anda menjadi seorang pengusaha, Anda itu akan bebas dalam berpikir. Kalau Anda bekerja di tempat orang lain atau bekerja untuk orang lain, Anda memang dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya memajukan usaha mereka. Tetapi kalau Anda bekerja untuk Anda sendiri, Anda akan bebas berpikir. Apakah Anda ingin suksesnya luar biasa atau suksesnya biasa-biasa saja? Nah, inilah pilihan Anda. Atau sama sekali tidak sukses ya. Nah, jadi silakan Anda kalau mau suksesnya luar biasa, berpikirnya juga harus luar biasa. Makanya kita pun ya harus positive thinking lah ya, jangan negative thinking. Saya yakin Anda memang harus optimis hidup Anda ya, jangan pesimis. Kalau Anda optimis, saya yakin apapun yang Anda kerjakan, ya seberat apapun usaha Anda, pasti Anda bisa mengerjakannya, pasti Anda sukses. Saudara, berikutnya kita menjadi seorang wirausaha, kita juga akan bebas dalam bertindak. Karena milik kita sendiri, kita ownernya, jadi kapan saja, di mana saja, kita bisa untuk bertindak apa saja untuk membesarkan usaha kita. Kemudian saudara, selain itu kita juga kalau kita menjadi seorang pengusaha, kita selalu jadi atasan. Tapi kalau kita bekerja dengan orang lain, kita selalu jadi bawahan. Bahkan meskipun kita mendapatkan jabatan tertinggi di perusahaan itu misalnya, atau di lembaga itu, di sekolah itu, dan lain sebagainya, nah, itu tetap saja kita adalah bawahan karena masih ada atasannya. Sedangkan di dalam berwirausaha, Anda sebagai seorang pengusahanya, Anda sebagai seorang ownernya, berarti Anda lah yang menjadi atasannya ya. Kemudian saudara, dengan menjadi seorang pengusaha tadi, Anda pun
keluarga Anda akan lebih harmonis. Kenapa saya katakan keluarga Anda akan lebih harmonis, saudara? Karena tentu saja dengan banyaknya waktu luang tadi ya, Anda akan membahagiakan keluarga Anda. Anda berkumpul bersama mereka, berkumpul bersama anak istri Anda, sehingga Anda akan tampak lebih harmonis ya, karena sering bertemu. Biasanya kalau jarang bertemu, alamat itu keharmonisan pun akan terabaikan ya. Nah, kemudian saudara, yang jelas apabila kita menjadi seorang pengusaha, kita akan banyak uang. Tapi ingat ya, menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan. Kita harus berani untuk mengambil risiko. Karena kalau kita tidak berani mengambil risiko, ya kita tidak akan dapat menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kita tidak akan mampu untuk membuat usaha kita menjadi besar karena kita takut, karena kita ragu dan ragu, karena kita takut rugi tadi itu ya. Padahal di dalam berbisnis itu, saudara, kalau tidak untung ya rugi ya. Nah, oleh sebab itu kita harus berani mengambil risiko. Sehingga ketika kita untung, insya Allah untungnya akan banyak. Ketika kita rugi ya, meskipun ruginya banyak, tetapi kalau kita tetap ingin untuk meraih impian kita, kita berani untuk mengambil resiko itu, dan kita harus segera bangun dari keterpurukan kita. Kegagalan itu biasanya awal dari kesuksesan ya. Jadi kalau Anda gagal sekali, kan masih ada kesempatan yang kedua. Gagal yang kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Gagal yang ketiga, masih ada kesempatan yang keempat. Gagal ke 100 kali pun Anda masih ada kesempatan yang ke 101. Sering saya katakan itu pada pertemuan-pertemuan, pada acara-acara ya, kegiatan-kegiatan sebelumnya ya. Nah, ini saudara, jadi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus semangat, tetap semangat. Kita harus meraih impian kita ya. Insya Allah Anda pasti banyak uangnya apabila Anda menjadi seorang pengusaha ya. Nah, kemudian saudara, dengan menjadi seorang pengusaha, karena kita banyak uangnya, kita juga banyak sedekah. Nah, dengan banyak sedekah, tentunya orang lain pun akan merasa terbantu oleh kita ya, dan Allah pun akan memberikan rezeki yang berlimpah, berlipat-lipat pada kita karena dari hasil sedekah kita tadi. Berapa rupiah pun yang kita berikan, kalau kita ikhlas, insya Allah akan berlipat-lipat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita memang harus rajin bersedekah ya. Kemudian saudara, dengan kita menjadi seorang wirausaha, seorang pengusaha, kita itu akan cepat kaya raya. Jelas itu ya. Karena sebagai seorang pengusaha, itu ia akan semakin memiliki keinginan yang tinggi untuk meraih impian hidupnya ya. Apalagi kalau impiannya itu jelas, dia akan meraih impiannya sesuai dengan apa yang sudah apa yang sudah ditetapkannya, yang sudah ditulisnya ya di dalam book dreaming ya, dreaming booknya ya, maksudnya buku impiannya. Nah ini saya yakin Anda pasti bisa meraih apa yang Anda inginkan. Nah, jadi kalau Anda mau cepat kaya raya, ya jadilah sebagai seorang pengusaha ya. Betul-betul menjadi seorang pengusaha. Jadi Anda harus kerja keras. Tapi menjadi seorang pengusaha bukan hanya dibutuhkan kerja keras saja, saudara, untuk menjadi cepat kaya raya tadi, tapi Anda juga harus bekerja cerdas. Selain itu Anda juga harus bekerja ikhlas ya. Nah, kemudian Anda juga harus ya bekerjanya tuntas. Dan Anda pun harus bekerja bersama-sama dengan mitra kerja Anda. Insya Allah itu Anda akan cepat meraih kesuksesan Anda. Anda pun nanti sebagai seorang pengusaha, Anda akan cepat jadi kaya raya ya. Kemudian saudara, dengan ya Anda sebagai seorang pengusaha, tentunya uang Anda banyak ya, Anda bisa bersedekah dan Anda ibadahnya juga akan lebih khusyuk ya, karena semua
yang Anda inginkan terpenuhi, kebutuhan biologis Anda, kebutuhan batinia dan lahirianya itu ya saudara, itu terpenuhi sehingga nanti Anda akan cepat masuk surga tentunya ya, karena Anda akan bersedekah tadi, akan melaksanakan ibadah ya, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Tentu saja Anda pun nanti meninggalnya akan masuk surga. Siap tidak ini masuk surga? Siap ya. Nah, tapi kalau kita misalnya hidup kita miskin, kita ibadahnya ya sulit ya, karena kita harus mencari nafkah ke sana ke sini sehingga ibadah maghrib pun misalnya terlewatkan karena masih mengais rezeki gitu ya. Nah, ini akan sulit untuk masuk surga. Tetapi bagi Anda yang kaya raya, kemudian Anda juga beribadah, banyak sedekah, nah ini Anda akan mudah untuk masuk surga apabila nanti Anda meninggal dunia ya. Nah, ini yang harus menjadi impian kita. Jadi saudara, yang jelas apabila kita menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya kita memang tidak membutuhkan ada syarat apapun ya. Jadi tidak ada syarat sama sekali untuk menjadi seorang pengusaha itu. Tapi syaratnya Anda harus tadi itu ya, betul-betul mau kerja keras, kemudian kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan juga kerja bersama-sama. Kemudian bahkan menjadi seorang pengusaha itu tidak ada tes dan juga ujian masuknya ya. Ya, jadi bebas-bebas saja. Anda mau menjadi seorang pengusaha kapanpun itu bisa. Yang penting ya namanya pengusaha ya, meskipun belum sukses secara maksimal seperti suksesnya orang-orang yang sangat sukses itu ya. Nah, tapi semuanya memang membutuhkan proses. Dan saudara, menjadi seorang pengusaha itu tidak ada saingannya ya. Jadi yang jelas Anda sendiri yang akan membuat Anda menjadi sukses. Bukan orang lain sebetulnya. Orang lain itu hanya membantu Anda untuk menjadi Anda itu menjadi orang yang sukses. Tapi yang utama adalah Anda sendiri ya. Kita sendiri untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang betul-betul dibanggakan oleh keluarga Anda, oleh orang lain karena Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Nah, kemudian saudara, yang jelas ada 2000 cara, mungkin lebih ya, untuk menjadi pengusaha. Ya, siapa yang tahu ribuan cara untuk menjadi seorang pengusaha itu? Ada yang tahu? Yang jelas saudara, cara yang ampuh, meskipun beribu cara di dalam menjadi seorang pengusaha, cara yang ampuh adalah action, 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 dan action. Nah, itulah sebetulnya cara yang ampuh untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi mulailah dari sekarang ya, mulai dari yang ada. Kita masih muda, saudara. Bagi yang masih muda, apalagi mahasiswa, misalnya kemudian remaja, milenial sekarang ini sangat mudah untuk melaksanakan wirausaha, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi Anda hidup di zaman milenial seperti ini, Anda hidup di era digital ya, dan bahkan Anda sekarang ini hidup di revolusi industri 4.0 ya. Sementara ini kalau di luar negeri sana sudah 5.0, namun saudara, yang jelas Anda memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anda memiliki HP Android ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan HP Anda itu untuk berbisnis ya, untuk memulai suatu usaha, dan Anda tentu saja harus memiliki target dalam memulai usaha Anda itu. Targetnya Anda harus sukses ya. Targetnya misalnya Anda di dalam waktu yang terbatas Anda akan mendapatkan ya sangat banyak uang misalnya. Anda ingin mendapatkan motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Nah ini jadi kita memang harus kita tulis
apa menjadi impian hidup kita. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita sudah harus untuk action ya, untuk melakukan tindakan ya. Jadi kita berorientasi pada tindakan. Kalau kita mau sukses, kita tidak boleh menunggu dan menunggu, tapi kita harus action dan action ya. Nah, kita membutuhkan mentor, kita membutuhkan pembimbing. Nah, ayo cari mentor kita, cari pembimbing kita agar kita menjadi suksesnya lebih cepat, menjadi seorang pengusaha muda yang sukses ya. Nah, ini yang kita harapkan sehingga nanti Anda betul-betul menjadi orang yang luar biasa suksesnya. Ya, saudara, kita sekarang hidup di zaman milenial ini, tentunya Anda harus menguasai teknologi informasi ya. Anda harus menguasai digital. Jadi masa dan zaman era digitalisasi saat ini tentunya banyak peluang untuk Anda mendapatkan uang ya. Anda bisa menjadi seorang YouTuber seperti saya juga menjadi seorang YouTuber ya. Nah, kemudian Anda juga menjadi seorang pembisnis online yang lainnya ya. Jadi Anda di Indonesia misalnya, kemudian mitra kerja Anda ada di luar negeri sana, dengan mudah Anda bisa bekerja sama untuk memasarkan produk-produk Anda, baik produk jasa maupun produk memang yang bisa dinikmati ataupun bisa ya dimiliki oleh orang luar negeri sana. Anda pun bisa ya untuk bekerja sama dan memasarkannya di luar negeri melalui online ya. Nah, kemudian saudara, kita harus membentuk komunitas. Nah, komunitas ini penting untuk apa? Komunitas ini, saudara, dengan adanya grup kita, dengan adanya jejaring kita, insya Allah akan lebih mempercepat kita menjadi orang yang sukses. Sama halnya kita memiliki mentor, memiliki pembimbing, itu juga mereka-mereka yang menjadi mentor kita, pembimbing kita, itu mereka akan mempercepat kita menjadi orang yang sukses ya. Karena kita, kalau kita sendiri-sendiri, biasanya kita ragu dengan keputusan kita sendiri, dan biasanya kita apabila mendapatkan ya rintangan, halangan, kita sudah mulai goyah dan akhirnya kita putus asa. Tetapi dengan adanya mentor kita, pembimbing kita ya, untuk sifat pesimis itu jauh sekali ya. Kita yang ada hanyalah optimis dan positive thinking. Oleh sebab itu, kita harus memiliki mentor, pembimbing, kemudian juga kita harus memiliki komunitas. Insya Allah, saya yakin ya kita akan sukses. Saudara, ingat bahwa sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dibuka, bukan yang dipikirkan. Setuju tidak? Jadi, sekarang saatnya dan mulailah untuk membuka bisnis Anda. Apapun bentuknya, silakan. Ya, mau bisnis online ini saatnya ya. Jadi Anda tidak perlu membuka toko besar-besar, Anda tidak perlu memiliki perusahaan besar-besar gitu ya. Ya, lihat saja ya perusahaan dari Traveloka misalnya ya. Mereka itu tidak memiliki pesawat, mereka tidak memiliki hotel, tidak memiliki ya mobil, motor atau makanan ya untuk GoFood-nya, Gojek-nya, tidak memiliki, tetapi mereka bisa memilikinya semua ya. Nah, bisa memiliki semua dan mereka merupakan perusahaan yang besar. Sama hanya dengan Gojek ya, kemudian Grab itu, nah GoFood misalnya ada di Grab itu ya, ada GoFood, ada termasuk Gokarnya ya. Kemudian yang lainnya, saudara, apalagi sekarang banyak itu ya moda-moda baru seperti Maxim ya dan lain-lain. Oleh sebab itu, saudara, memang benar sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dibuka. Jadi bukan yang dipikirkan. Kalau kita berpikir terus, kapan kita mau memulainya? Kapan kita mau membukanya ya? Oleh sebab itu, marilah kita berpikir realistis saja ya. Kita harus action, kita selesaikan masalah yang ada, kemudian kita evaluasi masalahnya, lalu kita cari solusinya. Inilah sebetulnya yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah action, apabila kita menemukan masalah, cepat-cepat kita evaluasi, kita analisis mengapa itu terjadi, lalu kita cari solusinya. Insya Allah kita
akan berhasil ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya yakin dengan Anda ya memahami apa yang sudah kita bahas bersama-sama atau apa yang sudah ya Anda simak dari apa yang saya sampaikan, ya ini sebetulnya untuk saya sendiri ya. Insya Allah saya dan Anda semuanya akan sukses. Mari kita sama-sama menjadi orang yang sukses. Siap ya? Saya pasti bisa. Anda juga pasti bisa, saya pasti bisa, kita sama-sama pasti bisa. Terima kasih saudara, sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain kegiatan serta acara yang acara lainnya yang insya Allah akan memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semua. Salam sukses dan salam berwirausaha. Jadilah seorang pengusaha yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.